Baiklah, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih untuk waktunya buat Kak Ais. Sebelum sebelum mulai nanti kursusnya, mungkin dari pihak kami akan mengajukan beberapa pertanyaan guna melengkapi atau memenuhi kebutuhan dari Kak Ais sendiri. Untuk yang pertama-tama, kami minta untuk kepada Kak Ais untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Ais Baru Rizky. Biasanya orang memanggil saya dengan sebutan Ais atau Rizky, terserah yang mana. Untuk saat ini saya bekerja di PT Rosalia Transport sebagai petugas layanan agen. Yang dari saya, untuk umur 22 tahun. Udah, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Kalau boleh tahu di Rosalia itu sebagai apa ya, Kak? Sebagai petugas layanan agen. Apakah itu seperti customer service atau pramugara-pramugarinya itu? Semacam customer service. Lebih tepatnya sih eh, mengutamakan untuk penjualan tiket dengan penumpang, memberangkatkan penumpang setiap harinya, memberangkatkan bis atau armada gitu. Kalau dulu itu pernah punya pengalaman sebagai pramugara atau pramugari nggak, Kak? Pernah sama di Rosalia juga selama 1 tahun kurang lebihnya. Berarti lumayan berpengalaman ya, Kak. Ya. Kemudian kesibukan lain selain bekerja ini apa, Kak? Oh ya, saya juga mempunyai kesibukan lain di dunia kuliner, bisnis kuliner. Macam-macam sih, ada kue, catering, ya sebangsa kuliner di bidang makanan lah intinya. Oke. Itu bisa membagi waktunya dengan pekerjaan sama usaha yang di rumah bisa, Kak? Bisa, biasanya kalau saya mengerjakan pesanan itu di waktu hari libur. Kalau enggak, mungkin pas waktu pulang sekolah pulang bekerja pas waktu malam hari biasanya. Oh, berarti manajemen waktu tetap oke ya, Kak. Kemudian langsung Oke. saja pada intinya. Kalau boleh tahu tujuan belajar bahasa Inggris sehingga ingin mengikuti kursus ini apa, Kak? Tujuannya yang pertama itu untuk melatih public speaking di dalam bahasa Inggris. Soalnya eh, saya punya tujuan utama yaitu di pramugara maskapai itu kan juga pasti lebih dipentingkan juga dalam bahasa Inggris. Saya ingin mempelajari bahasa Inggris lebih dalam guna untuk memperdalam dalam hal berbahasa mungkin. Untuk pertanyaan selanjutnya, berarti nanti sebagai tujuannya adalah untuk mendaftar di pramugara maskapai ya, Kak. Berarti itu nanti berkomunikasinya itu secara langsung, tidak menggunakan media, seperti itu kah? Enggak langsung. Soalnya kita langsung berhadapan dengan penumpang, dengan customer. Oke. Sejauh mana kemampuan speaking Kak Ayi sendiri? Berarti kan nanti kan lebih diutamakan ke speakingnya ya, Kak? Ya, speakingnya. Kalau sejauh mana itu menurut saya masih di bawah standar sih. Soalnya kan apa ya? Saya mengakui kalau untuk bahasa Inggrisnya itu masih kurang. Apalagi apa namanya pronunciationnya, terus apa eh, Vocabulary mungkin juga ya. apa Vocabulary, pemendaraan nah, kata itu itu ya. itu masih kurang. Iya. Itu sih masih kurang menurut saya. Biasanya kalau di bidang pariwisata seperti itu, di pramugara seperti itu, konten yang sering dibicarakan itu tentang apa sih, Kak? Kalau kita menghadapi penumpang langsung biasanya sih sering sering ditanyakan tentang jam keberangkatan, mungkin delay atau tidaknya, terus untuk masalah bagasi atau masalah penumpang, komplain gitu. Yang pasti nggak jauh juga dari di dunia penerbangan.
Oke. Itu udah berpengalaman berbicara langsung dengan native speaker atau belum, Kak? Sudah, tapi berbahasa Indonesia. Oh gitu. Kalau kalau di dunia eh, pariwisata yang sudah pernah dijalani itu sudah pernah berkomunikasi kebanyakan berkomunikasi dengan native speaker atau non native speaker, Kak? Non-native speaker. Iya, oke. Berarti tapi nanti biasanya di bidang maskapai seperti itu penerbangan, biasanya biasanya itu juga banyak turis-turis gitu ya. Kalau di dunia penerbangan pasti banyak turisnya, itu pasti. Tapi untuk pengalaman saat ini yang di Rosalia itu jarang sekali ada turis. Paling cuma ada satu dua, itu pun juga nggak tiap hari. Mungkin cuma 1 tahun dalam 1 kali, pas waktu ketemunya ya, bukan pas waktu perjalanan atau bertemu langsung dengan customer atau penumpang. Oke, itu biasanya rentang usianya seperti apa, Kak? Masih muda atau sudah lanjut usia? Tergantung sih. Ini yang ditanyakan tentang Yang sudah pernah dialami, di dunia penerbangan. yang sudah pernah dialami. Kalau hidup, oh, kalau yang pernah saya alami itu rata-rata macam-macam sih. Dari yang tua, anak kecil, remaja, dewasa gitu. Oh, berarti udah pernah semua nih. Kemudian eh, sudah pernah belajar bahasa Inggris dengan tujuan tertentu, misalnya pengen belajar bahasa Inggris di speakingnya untuk jadi pramugara seperti itu atau belum, Kak? Sudah pas waktu tahun berapa ya? Tahun 2029, 2019 kalau nggak salah. Pas waktu lulus SMK saya juga pernah mengikuti kursus bahasa Inggris di Pare Kediri selama kurang lebih 1 bulan. Itu juga tujuan utamanya untuk melatih sih, untuk melatih pembicaraan setiap hari. Soalnya kan pas waktu itu saya juga belum belum bisa sama sekali dalam hal bahasa Inggris. Setelah mengikuti kursus selama 1 bulan, alhamdulillah ada perubahan sedikit menurut saya. Oke. Kemudian apa sih yang didapatkan, Kak? Mungkin dari pembendaharaan kata yang bertambah atau kepercayaan diri dalam speaking seperti itu? Kalau bisa diulang lagi. Apa yang dari pengalaman belajar di kampung Inggris itu apa yang bisa didapatkan? Misalkan mungkin dari pembelajaran itu jadi pede buat ngomong bahasa Inggris, terus kemudian pronunciation, vocabulary-nya juga bertambah. Kalau pengal apa kalau di Kediri Pare itu mungkin yang ada peningkatannya di bagian vocabulary, pronunciation. Kalau untuk masalah PD atau enggaknya itu masih belum belum pede banget kalau ketemu sama orang langsung ya, berhadapan langsung, ngomong langsung itu belum pede dalam hal berbahasa Inggris. Mungkin kalau lewat telepon atau eh, berbicara secara tidak langsung itu mungkin bisa agak pede, karena ada pengaruhnya juga sih menurut saya. Oke, ya biasanya seperti itu. Biasanya kan ini bahasa Inggris apalagi di kemampuan speaking atau berbicara itu jika tidak terbiasa itu akan susah untuk menguasainya. Apakah di lingkungan Anda itu punya lingkungan yang mendukung gitu? Jadi misalkan keluarga itu juga ngomong bahasa Inggris gitu. Tidak. Kalau keluarga enggak, tapi kalau teman sebagian, tapi enggak tiap hari sih ya, sebagai dilatih juga sih tiap hari ngomong sama beberapa teman, ngomong bahasa Inggris, kadang chatan juga lewat bahasa Inggris gitu. Enggak tiap hari juga sih, cuma kalau pengen gitu ngomong, kalau enggak ya enggak gitu. Oke, mungkin masuk ke kursusnya ya, Kak ya. Kira-kira pengajar atau tutor yang diinginkan dari Anda itu seperti apa? Yang pertama itu humble, enggak galak, terus serius tapi enggak serius-serius banget. Pokoknya orangnya tuh apa ya,
kayak semacam pengajarannya itu semacam teman teman ke teman, jadi kayak nggak ada hubungan antara murid dan guru, jadi kan lebih lebih enak gitu untuk pembelajarannya, lebih nyantai nyantai tapi serius. Berarti pokoknya enak, enjoy aja gitu ya gurunya itu. Oke. Kalau belajar atau kursusnya itu ingin private sendirian atau mungkin ada temennya, ada murid lain gitu, Kak? Kalau menurut saya lebih suka yang private karena lebih gampang untuk masuk atau diserap. Kalau sama teman itu kebanyakan sulit karena mungkin ya terpengaruh dari teman, nggak fokus dan lain-lain. Menurut saya gitu. Oke. Kalau privat lebih intens gitu ya. Kalau mungkin frekuensi belajar atau frekuensi kelas yang diinginkan dari Kak Ayus itu seperti apa? Mungkin seminggu sekali atau seminggu 3 kali gitu. Kalau bisa kalau bisa sih tiap hari. Kalau bisa ya. Soalnya lebih lebih mudah dicerna dan nggak mungkin bakal lupa. Soalnya saya orangnya tuh pelupa. Jadi kalau nggak dibiasakan tiap hari belajar, tiap hari ngomong, itu mesti lupa. Jadi lebih baik kalau saya tuh tiap hari. Oke, setiap hari itu kira-kira berapa jam Kak per harinya? 1 jam, 2 jam, 1 jam setengah. Mungkin 2 jam, 2 jam, 2 jam, 1 jam udah cukup sih untuk melatih itu. Oke, itu nanti nggak mengganggu di pekerjaan sama usaha Kak? Kalau pekerjaan enggak, kita kan bisa request untuk jamnya, mungkin setelah pulang kerja atau malam-malam kan saya sudah free. Kalau nggak ada pesanan atau pekerjaan lain mungkin nggak akan mengganggu. Oke, mungkin kebutuhan apa yang biasanya dibutuhkan waktu belajar atau kursus, misalkan butuh ruangan yang nyaman, kemudian ruangan yang tidak berisik, atau mungkin makanan dan minuman. Kalau masalah itu saya lebih memilih ke ruangan yang outdoor, jadi kayak semacam di, contohnya ya kayak semacam belajar di pedesaan itu maksudnya di sawah atau di apa, di semacam kayak gubuk gitu, atau di tempat-tempat sunyi gitu. Berarti Kalau yang saya waktu di Kediri Pare itu tempatnya belajar emang di outdoor, jadi enak gitu, sejuk, terus belajarnya lebih mudah, lebih gampang untuk dipahami gitu. berarti nggak terlalu serius gitu ya nantinya, Ya, biar nggak sepaneng gitu. Kemudian misalkan nanti misalkan sebelum mulai kursus akan diadakan pretest terlebih dahulu, apakah bersedia? sangat bersedia karena itu apa ya, menurut saya lebih greget. Jadi pagi apa malamnya itu ada niatan untuk belajar, terus besok pretest, jadi kan ada semangat yang lebih gitu menurut saya. Bagi saya oke-oke aja sih. Oke, mungkin di masa zaman ini ya Kak, itu ada yang dilakukan secara online atau daring. Apakah nanti juga bersedia jika kursus itu dilaksanakan secara online apabila dalam keadaan yang mendesak? Enggak, kalau bagi saya, kalau bagi aku ya, bagi saya memilih enggak daring atau online, lebih enaknya langsung ketemu langsung. Jadi gimana ya, ada plus minusnya. Kalau ketemu langsung itu plusnya mungkin kita berbicara langsung ya, berbicara langsung kepada orang, itu kan menambah kepedean kita ngomong secara langsung, bertemu orang secara langsung, ketimbang online via Zoom gitu, malah nggak memaksimalkan menurut saya. Baiklah, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan tujuan Kak Ais belajar bahasa Inggris, khususnya pada kemampuan speaking ya, di bidang pariwisata dengan tujuan tadi adalah sebagai pramugara di maskapai. Semoga berhasil. Untuk pelaksanaannya nanti akan kami beritahukan lebih lanjut. Semoga berhasil, semoga sukses. Terima kasih banyak ya. Terima kasih doanya.